Kemudian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada keterangan tugas atau keberadaan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mubasyirin dan mundirin. Dan telah sampai pula pada keterangan bahwa yang pertama dari Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah Nuh alaihi salam, dan terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasula min Nuhin ila Muhammad ya'muruhum bi'ibadati Allahi wahdah wa yanhahum an ibadati at-taghut. Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, setiap umat Allah Subhanahu wa taala telah utus padanya rasula, seorang rasul. Tiap umat Allah Subhanahu wa taala utus padanya seorang rasul. Min Nuh, dari Nuh alaihi salam, ila Muhammad, sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seluruhnya ya'muruhum, memerintah mereka, umat-umat mereka, bi'ibadatillahi wahdah, guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu semata. Terus wa yanhahum an ibadatit taghut, dan mencegah mereka, melarang mereka an ibadatit taghut, dari beribadah kepada taghut. Ini sejalan dengan hakikat atau tugas utama pengutusan mereka sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu mubasyirin dan mundirin. Rusulan mubasyirina wa mundirin. Para rasul diutus mubasyirin, memberi kabar gembira. Sebesar-besar pemberitaan kegembiraan itu adalah kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah, keikhlasan itu. Dan mundirin, memberi peringatan sebesar-besar perkara yang harus diperingatkan, yang tak satu pun perkara yang harus diperingatkan kecuali pasti berhubungan dengan perkara ini, yaitu ibadah kepada selain Allah, ibadah kepada taghut, kesyirikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Jadi seruan mereka yang berada pada dua sisi ini sangat sejalan dengan tugas mereka di muka bumi, mubasyirin dan mundirin. Dalilnya kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'athna fi kulli ummah, wa dan la waqi'atun fi jawabil qasam. Lam di sini terletak dalam jawaban sumpah. Berarti ada sumpah sebelumnya, dan sumpah diperuntukkan untuk menegaskan perkara, menguatkan perkara, dan sekaligus agar supaya
perhatian kita terhadap perkara itu betul-betul terarah, sebab ada sumpah mengawalinya. Dan lam itu sendiri menguatkan, sehingga menunjukkan pentingnya perkara ini, kuatnya perkara ini, dan pastinya perkara ini. Apa itu? Qad, sungguh. Juga menjelaskan tahqiq, terwujudnya perkara ini yang tidak akan mungkin lepas. Pasti dan pasti seperti inilah kenyataannya. Apa? Ba'atna, kami telah mengutus. Fi kulli ummah, pada setiap umat, rasula, seorang rasul. Allah tegaskan perkara ini. Karena itulah tak satu pun umat kecuali pasti ada rasul pada mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tak ada umat yang padanya kosong kecuali pasti ada padanya nadhir, pemberi peringatan. Dan Allah tegaskan akan perkara ini. Betul-betul kami telah mengutus, kami telah mengutus. Ketegasan perkara ini mengundang perhatian kita bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hambanya. Dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk memahami perkara ini, bahwa Allah telah mengutus kepada kita rasul untuk menuntun kita pada perkara yang semulia-mulia perkara, seagung-agung perkara, dan memperingatkan kita, menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang sejijik-jijik perkara, yang sengeri-ngeri perkara. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula, pada setiap umat rasula, seorang rasul. Apa seruan, tugas atau penyampaian tiap rasul pada tiap umat mereka? Dan ini adalah hakikat dakwah mereka, hakikat seruan mereka, dan hakikat apa yang mereka bawa, kitab yang mereka bawa, ajaran yang mereka bawa, agama yang mereka bawa, seruan yang mereka sampaikan, penjelasan yang mereka paparkan, seluruhnya kembali kepada dua perkara ini. Ani'budullah wajtanibut taghut. Ani'budullah wajtanibut taghut. Dua. Ani'budullah, supaya kalian, mereka seru kepada umatnya, supaya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini perintahnya. Disusul perintah untuk menjauh. Wajtanibu, dan jauhi dengan sejauh-jauhnya. Jadikan dia berada pada satu sisi, kalian berada pada sisi yang lainnya, sehingga tidak akan pernah bertemu. Dua sisi yang berlawanan tidak akan pernah bertemu. Apa yang kita harus jadikan seperti itu? At-taghut, semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dimanapun, kapanpun, dalam wujud apapun juga. Jauhi dengan sejauh-jauhnya, sehingga kalian tidak akan pernah bertemu dengannya. Ini dakwah mereka, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kalimat ani'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diperintahkan di sini tidak dijelaskan ibadahnya dalam bentuk apa. Apakah ibadah sholat, puasa, zakat, ibadah badan, jasad, harta, dalam keadaan senang, susah, ibadah apa? Tidak disebutkan. Berarti perintah di sini mutlak, mencakup semua ibadah. Ani'budullah, beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup semua ibadah. Mencakup semua ibadah. Dari sinilah tak satu pun perintah dalam agama, ibadah dalam agama,
kecuali pasti pada kalimat ini sudah melingkupnya. Ani'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Makanya kami katakan tadi, di sini asal seruan mereka seluruhnya. Kitab yang mereka turunkan di sini. Apa yang mereka dakwahkan kembali kepada perkara ini. Ani'budullah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadah, lakukan perintah, tinggalkan larangan. Lakukan solat, kemudian tinggalkan hal-hal yang bisa membatalkan solat. Bersih dari hadat, dalam keadaan berakal, hadap kiblat, dan seterusnya. Cukup perintah beribadah ini? Ternyata tidak cukup. Seruan mereka disusul dengan seruan wajtanibut taghut, dan jauhi jadikan dia dua sisi. Kamu berada pada satu sisi, dia berada pada sisi yang lainnya. Kamu berada pada satu sisi, taghut berada pada sisi yang lainnya, sehingga tidak pernah ketemu. Jadikan dia berada pada janib sisi yang satu, kamu pada sisi yang lainnya, tidak pernah ketemu. Garis bilangan ini berada dua sisi. Kanan kiri tidak akan pernah bertemu. Kalau bertemu, bukan lagi garis, namanya lingkaran. Uang mempunyai dua sisi. Tidak akan pernah bertemu dua sisi. Ini kalimat wajtanibu at-taghut. Jadikan taghut pada satu sisi, kamu pada sisi yang lainnya, sehingga betul-betul jauh, tidak akan pernah bertemu. Disinilah ibadah itu terjaga. Disinilah ibadah itu meningkat. Disinilah ibadah itu bermanfaat. Bahkan disinilah ibadah itu teranggap sebagai ibadah. Teranggap sebagai ibadah. Dan inilah maksud kita dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, supaya beribadah kepadaku. Apa maksud ibadah di sini? Ibadah yang lepas dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari at-taghut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, lepasnya kita, selamatnya kita, jauhnya kita dari at-taghut, semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang merupakan tuntutan, makna, kandungan, bahkan kandungan dari la ilaha illallah. Dan jangan harap perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan baik tanpa dua perkara itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingat pada pembahasan raja, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, ini mau sudah mendekat kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang seperti ini, kata Allah, siapapun dia, kalau mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sadar dia sudah bahwa pasti akan kembali kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum sadar, tidak akan bisa masuk sini. Ini bagi mereka yang sudah sadar ini, mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak cukup kalau hanya sekedar mau. Dipersyaratkan dua hal kalau mau berhasil. Kata Allah, falyamal, maka harus dia beramal. Amalan salihah, amalan yang salihah. Bukan sekedar beramal, tapi ditentukan amalannya. Harus amalan salihah.
Bukan sekedar sholat, bukan sekedar menyumbang, bukan sekedar bersedekah, bukan sekedar dakwah, bukan sekedar hadir majelis ta'lim, bukan sekedar beramal, tapi harus amalannya amalan salihah. Ini syarat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tetapkan, bukan kita jamaah, bukan kami. Falyamal amalan salihah. Harus beramal, harus dia beramal dengan amalan saleh. Apa amalan saleh? Saleh niatnya, saleh pelaksanaannya. Saleh artinya benar, tidak cacat. Niatnya lurus kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah amalannya, dan bukan karena selain Allah amalannya. Kadang orang beramal untuk kuburan, untuk bukan amalan soleh. Atau kadang orang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridai. Harus salihah karena Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilallah walillah. Kalau mau lebih hebat lagi, ma'allah, bersama Allah. Di situ tentang tingkatan ihsan. Anta abudallah kannaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Bahkan kadang ulama katakan lillahi wa billahi wa ma'allah. Disitulah amalan salih. Salih niatnya. Ada orang beramal karena kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya memang untuk membesarkan, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat itu memperuntukkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin dipuji, itu kan amalan untuk selain Allah namanya. Iya kan? Ingin dilihat atau beramal kepada penghuni kubur, kepada penghuni tempat, sungai, untuk yang dipelihara di atap-atap rumah, buai-buai dan semisal itu. Beramal, kasih uang, kasih ini, sedekah apa, songkolo, ronde-onde tiap malam Jumat atau apa. Ini amalan, bukan amalan soleh. Celaka perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seperti ini. Saya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang juga ada amalan sudah kepada Allah, tapi bukan karena Allah. Berarti tetap tidak soleh. Gimana itu contohnya? Dia solat rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi solatnya itu bukan karena Allah. Sebab bukan mengharapkan apa yang Allah janjikan, negeri akhirat. Tapi apa? Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rendahkan, yaitu dunia. Maka al-ghurur, perhiasan yang menipu. Dia salat untuk apa? Supaya jadi gubernur misalnya, supaya jadi presiden misalnya, supaya jadi direktur misalnya. Saya harus rajin salat. Itu targetnya. Salatnya kepada Allah, mintanya kepada Allah, tapi bukan karena Allah. Allah perintah kita salat supaya kita mulia di negeri akhirat. Akhirat tidak semangat dia. Kalau kedudukan ini, itu dia. Haji, banyak gaji, haji. Kita harus haji. Haji cari uang, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi uang yang menjadi target. Berjihad, ghanimahnya menjadi target, yang menjadi niatnya. Walaupun dalam jihad ada ghanimah, dalam haji ada keutamaan Allah, tapi itu menjadi target. Dalam dakwah kadang orang dapat amplop dan semisal itu, tidak ada masalah, tapi itu menjadi target bagi orang-orang yang seperti ini. Kalau kecil amplopnya, pertimbangannya bukan maslah dalam dakwah. Pertimbangannya amplop dan semisalnya. Ini beramal
bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dai-dai pilkada sekarang pakai ayat-ayat kursi, ayat-ayat cari kursi. Bukan ayat kursi yang merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran, tapi ayat-ayat cari kursi. Ikhlas dalam rangka karena Allah, tapi bukan kepada Allah, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah jamaah. Nabi SAW pernah ditanya. Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat. Datangnya sembunyi-sembunyi, pembicaraan rahasia. Tanya, setelah berdoa dengan Nabi, apa keperluannya? Ya Rasulullah, kasih saya jabatan ini. Minta kedudukan. Kata Nabi SAW, la nu'ti hadal amr liman sa'ala. Kami tidak akan berikan urusan ini bagi mereka yang memintanya. Sekarang bukan diminta saja, keluar korban harus ini dalam rangka dapat. Harus ilallah walillah. Bukan karena dunia, bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena dalam rangka berhasil panen. Saya ini baru usaha ini, di mana usaha saya berhasilnya harus rajin sholat saya. Jadi rajinnya sholat supaya rajin, usahanya berhasil. Masuk di dalamnya sholat supaya sehat. Iya, puasa supaya sehat. Itu menjadi target dia puasa. Batil semua ini. Tapi kalau puasa karena Allah, kepada Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, ya, dia tahu ada kalau orang sholat bisa sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau yang seperti itu tidak mengapa. Tapi kalau itu menjadi target, seandainya dari itu tidak akan bisa, tidak bersemangat dia, atau tidak akan dilakukan. Makin la ilaha illallah. Orang-orang yang seperti ini yang dimaksudkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridu ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha, wa batilum ma kanu ya'malun." Siapa saja kata Allah, siapa saja kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang menginginkan dunia beserta isinya, dunia beserta perhiasan-perhiasan dunia. Siapa saja menginginkan dunia beserta perhiasannya, ini menginginkan dengan amalannya. Sebab lihat lanjutannya, kami akan cukupkan apa yang dia inginkan itu dengan amalan-amalannya. Kami akan beri. Hanya kata Allah, dan mereka tidak akan dirugikan. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan bahagian kecuali hanya api neraka. Sebab dunia menjadi target, akhirat tidak. Kemuliaan di sisi Allah tidak. Kemuliaan di sisi manusia penuh, itu menjadi target. Wa habita ma sana'u fiha, terhapus semua yang mereka amalkan. Wa batilum ma kanu ya'malun, apa yang mereka amalkan hanyalah merupakan kebatilan. Jadi amalan jamaah kepada Allah, karena Allah, akhirat jadi target. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kejar jamaah. Kecintaan Allah yang kita harapkan, walaupun berakibat kebencian dari seluruh makhluk. Bencinya Allah yang kita takuti, walaupun kita ditawari oleh keridaan dan kecintaan semua makhluk. Tetap kita hanya takut kepada kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru ikhlas. Ini baru amalan salihah, beramal dengan amalan salih. Cukup? Ternyata tidak cukup. Walaupun semuanya terpenuhi, belum cukup. Harus disusul dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Rabbnya, kepada Allah, ahada, syirik terhadap siapapun juga. Para nabi dan rasul, para malaikat,
Apalagi kalau hanya sekedar dukun-dukun, jin-jin, bebatuan, kulau-kulau, boe-boe. Apalagi kalau hanya sekedar kerbau, tedong, dongoknya luar biasa. Sampai ada yang mempertuhankan yang seperti itu. Matahari dan bulan luar biasa manfaatnya bagi alam semesta, bukan hanya untuk manusia. Allah ciptakan padanya, Allah tetapkan padanya manfaat yang sangat luar biasa. Itu pun bukan haknya untuk diibadahi. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, sujudlah kepada Dia, Allah yang telah mencipta mereka, jika kalian betul-betul beribadah hanya kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus lepas, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Rabbnya. Kadang orang salatnya sudah bagus kepada Allah, karena Allah mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sebentar di luar masjid kesyirikan lanjut. Dia melakukan perkara-perkara yang menggugurkan amalannya. Jadi lepasnya kita dari kesyirikan jamaah adalah perkara yang sangat mendasar. Inilah hakikat keikhlasan. Jadi ibadah tidak cukup. Keikhlasan ibadah dalam satu keadaan tidak cukup. Harus jadikan diri sebagai orang yang ikhlas, yang bertauhid, lepas dari kesyirikan dalam semua keadaan. Ingat, ikhlas dalam keadaan tertentu. Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi SAW, yang dibinasakan oleh Rasulullah SAW, itu juga masih mampu melakukannya. Dalam kondisi gawat mereka mampu melakukan. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tak kala mereka berada di atas perahu, ini gawat, ombak besar, perahu goyang luar biasa, angin kencang. Mulai kemana? Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin? Da'awullah, mereka beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah. Cukup? Tidak. Mereka lanjutkan dengan kondisi mukhlisina lahuddin. Coba lihat, mengikhlaskan betul amalan ini, agama ini seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ baru benar. Tidak cukup kalau hanya sekedar beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak cukup. Harus mukhlisina lahuddin, murnikannya. Berakibatlah di sini mendapatkan pertolongan Allah, Allah selamatkan. Tapi dasar orang musyrik, falamma najjahum ilal bar, tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, kembali mereka melakukan kesyirikan. Ini menjelaskan bahawa orang musyrik mampu mewujudkan dua perkara ini, tapi dalam kondisi gawat. Ibadah dan memurnikannya hanya kepada Allah, betul-betul tidak ada lagi campuran kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hanya dalam kondisi gawat yang diinginkan dalam semua keadaan. Karena itulah wajtanibut taghut wa'budullah wajtanibut taghut. Dua perintah ini tidak terbatasi. Di sini ikhwah, ini berat, tapi di sinilah keislam. Mau Islam begitu caranya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan betul-betul memurnikannya, tidak menyekutukannya dalam semua keadaan. Sinilah ibadah, disinilah Islam. Sehingga Islam itu penuh perjuangan. Terus dari sisi mana keindahan Islam? Dari sisi mana kemudahan Islam? Justru pada keikhlasan itulah sumber kemudahan dan keindahan yang tiada tandingannya. Paham ya? Kadang orang ketika membahas, wah beratnya, ini bertentangan dengan Islam itu mudah. Iya. Kemudahannya justru di situ. Keikhlasan itu hanya dua saja rukunnya. Dipahami tidak susah, sangat mudah. Pokoknya jangan harapkan, jangan cintai, jangan
selain Allah Subhanahu wa taala dan tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Mudah sekali dipahami. Semua selain Allah jangan akui. Tidak boleh. Tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Kita ceramah, kita dakwah, kita hadir di majelis ilmu untuk apa? Kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala menikah. Selain Allah tidak. Tolak. Jangan akui. Sangat mudah dipahami. Sebab semua selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki. Orang mengharap kepada siapa? Yang dia yakini mempunyai kan sesuatu. Kita kan mengharap apa? Yang diharapkan itu sesuatu itu. Sesuatu itu hanya milik Allah itu. Dan ini semua dipahami, semua paham itu. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir juga paham itu. Terus kenapa minta hanya kepada Allah? Kenapa ada harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Mudah dipahami. Beratnya jamaah karena kita tidak ingin. Sehingga bagaimanapun ringannya perkara itu, kalau kita sendirian tidak mau, tidak akan sama. Makanan yang ada di hadapan kita tidak akan kita sama. Kita tidak akan merasakan nikmatnya itu makanan yang ada di hadapan kita, kecuali harus kita inginkan, kita harus gerak melakukannya, mengunyah dan selanjutnya. Iya, baru dirasakan. Semakin lama dikunyah, semakin terasa nikmat. Tapi kalau hanya dilihat saja, wah enak itu makan, enak itu. Iya enak. Sepakat enak, tapi tidak ada. Tidak akan terasa nikmatnya. Kita harus upayakan. Jadi Islam sangat mudah, Islam penuh rahmat. Tapi jamaah perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Disinilah kunci dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti dan pasti kami akan beri hidayah ke jalan kami. Kapan Allah beri hidayah? Kalau bersungguh-sungguh. Tidak bermain-main. Ceramah tidak sekedar ceramah. Menghadiri majelis ilmu tidak hanya sekedar menghadiri majelis ilmu. Apalagi datang majelis ilmu hanya sekedar mata-mata. Atau datang majelis ilmu hanya sekedar karena ada dagangan. Sekedar karena jualan. Iya, ikut-ikut yang menjual. Ramai di sana. Saya rajin saya kalau di sana. Kenapa? Banyak pembeli. Kalau tidak ada pembeli, malas majelis ta'limnya. Berarti penggeraknya karena uang. Itu bermasalah. Ya tapi lebih baguslah daripada tidak datang juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serasa jelas ikhwah. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibut taghut. Coba lihat pengkhususan ibadah hanya kepada Allah dan betul-betul luasnya semua taghut harus kita nafikan. Jauhi betul. Kata taghut pakai al sehingga mencakup semua yang namanya taghut harus dijauhi. Jadikan dia pada sisi lainnya, kita pada sisi lainnya. Ini perintah Allah. Kalau mengaku hamba Allah, mari kita lakukan. Dan disinilah dakwah seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi dan Rasul yang termulia, yang terakhir, yang terutama, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bit-taghut wal iman billah. Allah bahkan telah wajibkan terhadap semua hamba untuk mengkafiri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ayat dalam suratul Baqarah yang beliau sebutkan pada sebentar di akhir pembahasan beliau sebutkan dalilnya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, kata beliau, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Siapapun yang kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh telah berpegang teguh dalam al-urwah al-wuthqa, benteng yang sangat kokoh, tali yang sangat kuat. Itulah la ilaha
untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan ini, dengan la ilaha illallah. Semakin kokoh kita di atas dua perkara ini, mengkafiri taghut. Kalau di sini ayatnya mengkafiri. Kalau dalam ayat yang tadi wajtanibu, jauhi. Coba lihat, banyak lafaz yang datang dengannya supaya betul-betul dipahamkan. Kalau dalam ayat yang tadi tentang persyaratan berjumpa dengan Allah, Allah katakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan duakan Allah. Supaya betul-betul dipahami. Dalam lafaz yang lain, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kaumnya. Ini banyak ayat ini, beberapa Nabi dan Rasul seruannya sama. Ubudullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Sembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian penafiannya, ma lakum, sama sekali tidak ada bagi kamu min ilah, satu pun ilah sembahan ghair selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz luar biasa banyaknya, lafaz seluruhnya mengarah kepada satu titik. Lafaz apapun yang kita terjemahkan, maka itu mudah makna lafaz yang lainnya. Murnikan ibadah hanya kepada Allah, ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, jauhi taghut, kafiri taghut, dan jangan melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Ini lafaz-lafaz yang bersama. Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan ini untuk mengkafiri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat iman dalam ayat ini, kalau di atas ibadah kepada Allah, lafaz yang lainnya keikhlasan, lafaz yang lainnya mentauhidkan Allah, itu seluruhnya. Jadi kalau ada yang membahas tentang keimanan, dia tidak mampu menghubungkannya dengan keikhlasan dan ketauhidan, keimanan batil itu. Ada yang membahas tentang kekafiran, tapi tidak membahas tentang kesyirikan. Tidak membahas tentang bagaimana mengingkari taghut. Bodoh dalam memahami kekafiran. Ini kok. Seluruhnya satu perkara itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menjauhi taghut, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa itu taghut? Banyak definisi taghut, banyak tafsir dari taghut. Ada yang menafsirkan taghut itu tukang sihir. Ada yang menafsirkan taghut itu dukun-dukun. Ada yang menafsirkan taghut itu berhala. Ada yang menafsirkan taghut itu dengan penafsiran-penafsiran. Semua penafsiran ini tidak bertentangan. Sebab yang menafsirkan dengan penafsiran-penafsiran tadi itu penafsiran permisalan. Tafsir tadammun kandungannya, bukan tafsir membatasi hal itu. Jelas. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala punya definisi tentang taghut yang mencakup taghut. Ini definisi yang mencakup. Yang ini banyak disebutkan oleh para ulama. Karena itu di sini Syekh rahimahullahu taala juga menyebutkan perkara ini. Ini tidak lain karena ulama-ulama yang telah mendahului Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala juga memberikan perhatian terhadap definisi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terhadap taghut ini karena cakupannya yang sangat melingkup. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu hadda min ma'bud aw matbu' aw muta'. Kata beliau rahimahullahu taala, taghut adalah, ini langsung definisi ya. Sebelumnya taghut secara bahasa, taghut itu mushtaq, pecahan dari kata tughyan. Dan tughyan itu mujawazatul had, lewat batas. Lihat misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah.
kami, kata Allah, tak kala air itu tagha. Jadi air melakukan ketagutan. Ini memahami secara bahasa. Air melakukan tughyan. Air itu tagha. Tak kala air itu tagha, maka kami pun angkut kalian fil jariyah, pada dia yang berjalan di atas air, yang mengalir di atas air, yaitu apa yang dimaksud? Perahu. Jadi tak kala air tagha, tak kala air lewat batasnya, lewat batas. Ini makna tagha, melampaui batas. Semua yang melampaui batas tagha namanya, melakukan tughyan. Sekarang apa yang dimaksudkan dengan tagut? Lihat, tagut kata beliau, matajawaza bihil abdu hadda, segala pelampauan batas hamba, segala perkara yang dengannya hamba telah lewat batas. Apakah hamba itu berupa ma'bud, diibadahi, lewat batas karena diibadahi, atau matbu', diikuti, lewat batas karena diikuti, atau muta', ditaati, ditaati. Ini tiga. Kalau misalnya ma'bud yang diibadahi misalnya, kalau jelas ya, semua yang diibadahi berarti apa? Lewat batasnya. Sebab semua selain Allah itu ciptaan, itu hamba. Bukan ma'bud, bukan diibadahi. Kapan dia diibadahi? Bahwa berarti lewat batas sebagai hamba. Lewat batas sebagai hamba. Hanya ingat, nanti dia yang diibadahi teranggap sebagai tagut kalau dia ridha dengan ibadah kepadanya. Paham? Karena itu Nabi Isa AS yang diibadahi, disembah, itu bukan tagut. Sebab apa? Nabi Isa AS tidak ridha. Wad, Suwa, Yaghud, Ya'uq, Nasr, berhala perhama yang disembah. Ini orang-orang soleh, kaumnya Nabi Nuh. Sebelum ada kesyirikan, mereka adalah para ulama, orang-orang soleh. Setelah meninggal syaitan, akhirnya mereka disembah. Ini bukan tagut, sebab mereka tidak ridha. Jelas ini? Tapi ketika disembah dan dia ridha, ini tagut. Penyembahan terhadapnya ketakutan yang harus diingkari, tidak boleh dilakukan, bertentangan dengan la ilaha illallah. Dan kalau dia ridha, dia pula adalah tagut yang harus dijauhi. Orangnya harus dijauhi, tidak boleh dekat. Harus dijauhi, tidak boleh dekati, yang ada benci padanya, kebencian padanya. Kalau bukan, kebencian terhadap penyembahan terhadapnya. Jelas ini? Ada orang yang menyembah Nabi Isa, kita benci Nabi Isa? Tidak bisa. Kita tetap cintai Nabi Isa, tapi penyembahan terhadapnya kita benci. Atau kita benci kalau dijadikan sebagai sembahan. Kita tidak boleh akui. Tidak ridha kalau dijadikan sebagai sembahan. Jelas ya? Jadi contoh, ma'bud kalau diibadahi, diserahkan padanya ibadah. Itu kalau diibadahi. Apakah ibadah sembelihan, ibadah yang telah lewat, ibadah batin, ibadah lahiriah, ibadah sembelihan, ibadah nazar, ibadah takut, itu ma'bud. Baik, matbu' diikuti dengan pengikutan yang lewat batas. Seperti apa ini yang bisa jadi tagut ini? Para ulama, para ahli ibadah, diikuti. Ulama mengatakan begini. Dihalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kita tahu itu halal, kita tahu itu haram, tapi ulama yang kita
kita cintai, yang kita besarkan ini menghalalkannya, membolehkannya. Kita pun ikut membolehkannya. Berarti apa? Kita telah jadikan dia sebagai taghut. Kalau ulamanya ridha, maka ulama itu adalah taghut. Kafir dia sudah. Kafir dengan perkara ini. Kalau dia ridha, kafir dengan perkara ini. Kalau dia ridha dengan pengikutan ini. Dan bukan sekedar taghut, tapi menjadi pimpinan-pimpinan taghut. Kalau sudah seperti itu, dia ridha. Memang dia mengajak orang supaya ikut juga menghalalkan apa yang Allah haramkan, yang dia tahu Allah haramkan perkara ini. Maka ini kafir. Dia taghut, harus diingkari. Atau ahli ibadah, matbu' dia ikuti. Atau dalam bentuk lain, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bahkan mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan sunnah, bahkan mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan wajib, tapi dia justru mengharamkannya, menganggapnya tidak boleh melakukan perbuatan. Padahal dia tahu ada syariat yang membolehkannya, bahkan menganjurkannya, tapi dia haramkan. Karena gengsi misalnya, karena ini. Dia tahu dirinya Allah, maka apa jamaah? Ini ketakutan. Jelas ya? Ini termasuk. Ini taghut termasuk. Apalagi muta'. Kenapa dikatakan taghut? Sebab lewat batasnya. Ulama bukan pembuat syariat. Ulama bukan dia yang menghalalkan, bukan dia yang mengharamkan. Yang menghalalkan, mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Selain itu tidak ada. Tidak ada yang boleh menghalalkan, mengharamkan. Kecuali penghalalan, pengharaman diambil hanya dari sini. Jelas ya? Sudah menghalalkan, mengharamkan itu membuat syariat namanya. Yang membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Selain itu tidak. Siapa yang memposisikan diri membuat syariat juga, maka berarti apa? Taghut sudah, lewat batas. Kita semuanya jamaah adalah orang-orang yang harus mengikuti. Harus menjadi pengikut Rasulullah SAW. Bukan mendandingi Nabi dalam membuat aturan. Menghalalkan, mengharamkan. Karena itu hati-hati ustaz-ustaz, pendai-pendai, pendakwah, penceramah. Hati-hati berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ini halal, ini haram, sementara tidak ada penghalalan, pengharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan rentetan dosa yang sangat besar kepada yang paling besar. Dosa yang sangat mengerikan kepada yang paling mengerikan. Lihat, qul, katakan ya Muhammad, sampaikan. Innama harrama rabbi. Tidak ada yang Allah haramkan kecuali betul-betul mengerikannya, ini keharaman. Al-fawahish ma zahara minha wa ma bahatan. Berbagai kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian wal itsma wal baghi, dosa dan pelampasan batas bighairil haq, tanpa hak lagi. Kemudian yang ketiga, wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Kamu melakukan kesyirikan kepada Allah, perkara yang Allah tidak akan pernah Allah turunkan padanya sultan. Kesyirikan. Ternyata setelah kesyirikan ada lagi di atasnya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah perkara yang kamu tidak punya ilmu padanya. Sekedar sangkaan. La ilaha illallah. Ngeri jamaah. Membuat cara-cara dakwah, begini caranya, begini yang harusnya, inilah dituntunkan oleh Nabi. Padahal sekedar apa? Tidak ada landasannya. Sekedar orang biasanya, sekedar biasanya dia seperti itu, sekedar karena ini, atau dia membaca hadis palsu, hadis lemah. Berkata nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Karena itulah dipersyaratkan secara mutlak harus punya ilmu bagi dai. Dai yang tidak punya ilmu haram jadi dai. Haram. Tapi yang punya ilmu dituntut untuk menyampaikan ilmunya. Yang tahu permasalahan dituntut untuk menyampaikannya. Karena itulah Nabi mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dariku. Harus dari Nabi sumbernya. Harus diilmui kan? Maknanya pun sesuai dengan maunya Nabi. Ini harus diilmui. Harus dari Nabi. Jangan hanya sekedar baca buku, ini hadis. Berarti dari Nabi. Tidak. Ratusan tahun yang lalu, bahkan 1000-an tahun yang lalu, sudah ada orang yang mendustakan hadis Nabi. Sekarang apalagi? Sekedar baca buku,
pengarangnya siapa, dari mana sumbernya, dari mana. Bahkan sudah ada yang sangat ekstrim sudah. Tidak ada hadis palsu, semuanya hadis benar. Goblok, tolol, dongok. Tidak ada hadis palsu katanya, semuanya hadis benar. La ilaha illallah. Pada zamannya Abdullah bin Mubarak, sebelum dan setelahnya, sudah ada orang yang mendustakan hadis-hadis Nabi. Sengaja didustakan, yang kemudian ketahuan, dikumpul, diambil orang ini apa? Dibunuh oleh penguasa. Hanya sebelum dibunuh katanya, jangan kamu bunuh saya. Dari mana kamu tahu nantinya ini hadis palsu apa kalau saya tidak beritahu? Nah, para ulama tahu. Katanya, hidup orang-orang hebat yang akan mengurai apa yang kamu masukkan, apa yang kamu tinggalkan. Para ulama, disebutlah diantaranya Abdullah bin Mubarak dan semisal itu. Para ulama hadis luar biasa tahu. Bahkan mereka mempunyai kemampuan mencium ini berbau hadis Nabi SAW atau bukan. Satu kata dimasukkan dalam hadis Nabi SAW, mereka akan ketahui. Tapi tidak semua ahli hadis seperti ini. Tidak semua yang meriwayatkan hadis seperti ini. Beda sekedar meriwayatkan dengan yang ahlinya hadis. Imam Al-Bukhari misalnya, Abdullah Khalid bin Madini, gurunya Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari, saya tidak pernah merendah kepada siapapun juga kecuali yang satu ini, Ali bin Madini. Luar biasa dalamnya dalam mengetahui ilal hadis. Ini cacat, ini ini masalah, ini luar biasa jawab. Gimana tidak? Bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, puluhan tahun, bahkan hidupnya mereka berada di atas perkara itu. Maka tidakkah mereka punya mumarasah, punya kedalaman, punya firasat, punya keilmuan yang tidak dimiliki oleh lainnya? Sekedar dengan melihat, mengetahui, mudah sekali mereka untuk mendeteksinya. Mereka punya kemampuan deteksi yang mengalahkan yang lainnya. Yang seperti ini luar biasa jemaah. Ulama-ulama hadis, la ilaha illallah. Jadi hati-hati ikhwah berkata nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini peringatan untuk diri kami dan kepada jamaah seluruhnya. Peringatan kepada diri kami dan kepada jamaah seluruhnya. Sampaikan apa yang datang dari Nabi SAW dengan ilmu yang benar, dengan cara yang benar, yang tentunya dengan niat yang benar pula. Jadi matbu' diikuti, hati-hati. Terus yang terakhir, muta' ditaati. Ini para pemimpin. Apakah pemimpin bangsa, pemimpin organisasi, pemimpin partai? Iya, hati-hati, ditaati. Ini keputusan saya, harus taat, walaupun melanggar. Aturan itu melanggar Al-Quran dan Sunnah, harus ditaati. Berarti dia jadikan dirinya sebagai tauhid. Ini tauhid. Buat hukum penguasa misalnya, dia tahu itu bukan Quran dan Sunnah. Hukum itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dan dia hidup terhadap hukum yang bertentangan dengan Sunnah. Tauhid, kafir orangnya. Tidak ada keraguan atas kekafirannya. Ini jelas yang seperti ini. Atau menyamakan hukum Allah sama dengan hukum selain Allah. Kafir. Siapapun orangnya. Tidak ada keraguan terhadap kekafirannya. Apalagi kalau sampai menganggap lebih baik hukum selain Allah daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir. Tidak ada keraguan terhadap kekafirannya. Tapi bedakan dengan orang yang itu hukum-hukum yang dari dulunya orang-orang tua kita begitu, tapi saya tidak akui. Tapi susah dirubah. Saya Pancasila. Itu hukum Allah atau bukan? Undang-undang dasar, hukum Allah atau bukan? Peraturan-peraturan, hukum-hukum dari Belanda, aturan-aturan peradilan-peradilan, penjajah yang buat dan diakui oleh semua hakim-hakim itu. Tidak ada yang tidak akui, mulai dari pemerintah sampai akui itu. Itu bukan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang-orang lihat, kalau dia ridha terhadap hukum itu, dia menganggapnya itu lebih baik daripada Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tidak cocok, dia tinggalan kafir. Tidak ragu
Disuruh taubat, kalau tidak hukumannya bunuh orang seperti itu sebagai orang yang murtad. Bukan bunuh sebagai hukuman. Ada juga bunuh karena hukuman. Seperti orang yang berzina, telah menikah, dibunuh kan rajam sampai mati. Bukan karena kekafiran, karena hukuman. Kali itu bunuh karena kekafirannya, murtad dari agama. Kalau sebelumnya sudah Islam, kalau sebelumnya tidak Islam ya kafir duluan, kafirnya berlipat sudah. Tapi kalau misalnya dia akui hukum Allah, Quran dan Sunnah, tapi saya tidak bisa merubah, saya tinggal berusaha mempersempit keadaan. Ini beda hukumnya. Termasuk di dalamnya, ya mau dia apa, mau dirubah, yang jelas mau dirubah, kalau dirubah jabatan saya gimana? Saya tidak makan nanti. Ayat yang seperti ini masuk dalam dosa-dosa besar karena sebab-sebab dunia. Jabatan ini kalah dengan penyanyi, dunia tak selebar daun kelor. Takut tidak makan nantinya, tidak ini nantinya. Ada juga lain macam-macam lah. Oh, kita bisa kita bisa mengupayakan hukum-hukum yang baik, kita masuk dulu lah, kita bisa memperbaiki dan begini. Sedikit banyaknya kena semuanya. Sebab dia tidak akan lepas dari aturan-aturan. Yang di luar dari aturan-aturan selain Allah. Hanya mengatakannya kafir yang seperti ini tidak bisa. Sebab mereka tidak halalkan, mereka tidak ridha terhadapnya. Bahkan mereka menginginkan perbaikan. Hanya karena pertimbangan-pertimbangan yang pertimbangan itu kurang benar, kurang tepat, atau bahkan di antara pertimbangan itu jelas salah. Akhirnya dia tetap di situ. Ini bedakan yang seperti ini dengan yang seperti yang pertama. Jelas ya? Jadi hati-hati. Banyak kelompok takfiri, khawarij dan semisal itu memukul rata. Pokoknya semuanya, presiden sampai ke bawah, kafir sudah semuanya. Dia mengukur keridaannya, pokoknya selama masih diperlakukan Pancasila, berarti sudah ridha. Dia mengukur keridaan di situ, paling ini keridaan perkara hati ini. Dia ukur keridaan dengan itu. Kalau begitu kamu juga kafir, sebab kamu ada di dalam lingkup Indonesia. Ridha juga. Pemerintah buat jalan begini, kamu juga ikuti. Kamu juga pakai fasilitasnya, lampunya, listriknya, apanya. Itu kan fasilitas dari orang kafir juga kalau begitu. Tidak lepas orang-orang seperti ini. Banyak kelompok seperti ini. Bukan kelompok-kelompok kecil. Banyak yayasan, pesantren, organisasi seperti ini di Indonesia. Kita jangan heran, peledakan-peledakan, penghancuran, dan semisal itu, yang keluar dari aturan-aturan Islam ada dan terus ada. Orang yang seperti ini jangan dikira tidak ada dalam pemerintahan. Ada dalam pemerintahan. Tidak ada dalam ABRI. Ada. Mungkin kan ada orang-orang seperti ini. So mereka terus mengkader bagaimana supaya bisa masuk dalam kepolisian. Mungkin masuk. Dalam teori mungkinkah yang seperti itu? Ikhwah. Kan itu ikhwah, berhati-hati terhadap pikiran-pikiran yang seperti ini. La ilaha illallah. Ba'asyir CS, itu masuk di dalamnya. Masuk dalam garis-garis yang seperti ini. Dan semua pergerakan-pergerakan yang seperti ini. Ada banyak yang seperti ini, punya jalur-jalur masing-masing. Yayasan ini, jalurnya ini. Hanya yayasan itu tidak pernah mengatakan punya jalur ke situ. Tapi ada rahasia, organisasi tertentu yang memang khusus berada dalam jalur itu. Dia punya banyak organisasi. Ada organisasi pendidikan. Itu jangan bicara masalah seperti itu. Harus dakwanya dakwah salaf saja. Kalau dalam pendidikan, yang berbicara tentang lain lagi itu. Yang ekonomi saja kamu bicaranya. Seperti itu banyak ikhwah. Kan itu ikhwah, beberapa perkara kadang nampak terlihat kita benci terhadap yayasan seperti ini, kami benci terhadap yang seperti ini. Itu karena mempunyai landasan-landasan, keterangan-keterangan yang kadang keterangan itu tidak bisa diurai secara rinci. Tidak bisa diurai secara rinci. Saya berhubungan dengan perkara-perkara yang bisa menyebabkan musibah lebih besar terhadap kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik, itu beberapa contoh. Ma'ab
ma'bud, matbu dan muta, semuanya tagut ketika lewat batas. Jelas ya? Hanya nanti teranggap dianya tagut kalau dia ridho. Jelas ini? Orang yang betul-betul la ilaha illallah harus wajtanibut tagut, dan ini adalah kandungan dari la ilaha. Tolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sebagai ibadah, sembahan, atau yang ditaati, atau yang diikuti. Baik, sekian. Sekali lagi tinggal sekali pertemuan kayaknya insyaallah taala. Lalu kita selesaikan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika.